Wih, wah, kaget aku ini. Kapten konyol mengunjungiku. Iya, Kek. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti mengampuni. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Wih, wah, kaget aku ini. Kapten konyol mengunjungiku. Iya, Kek. Selamat pagi, Kek. Ya, selamat pagi. Gimana? Kapten. Sehat, Kek? Sehat, Kapten. Wah, baru tugas. Dari mana ini, Kapten? Wah. Biasa, Kek. Keliling-keliling dunia nih. Wah, hebat. Gimana nih sekarang ceritanya, Kapten, yang terjadi sekarang ini? Ya, itulah, Kek. Melawan orang-orang jahat itu selalu ya balasannya kejahatan. Gak pernah mereka itu bisa menerima kalau mereka itu salah. Gitu ya, Kapten. Wah, memang sulit ya. Ya, omong-omong, Kapten, Mbah Weja jadi teringat cerita tentang Kapten Konyol ini ya. Kejahatan itu loh. Wah. Apa itu, Kek? Cerita apa itu? Nah, ceritanya tentang seorang yang seperti Kapten Konyol ceritakan, berbuat jahat saja. Wah, tertarik aku, Kek. Coba, Yo. Kek, aku mau denger nih. Oke, baik, Mbak Weja cerita sedikit nanti ya, sambil Kapten lihat ceritanya. Nanti kita sama-sama juga untuk adik-adik nanti lihat ya. Jadi ceritanya ada seseorang yang sudah menerima kebaikan, tetapi dia membalasnya dengan kejahatan. Dia mencuri kepada orang yang sudah menyediakan tempat untuk dia tinggal. Gitu loh, Kapten Konyol. Wah, itu orang yang tidak tahu terima kasih ya, Kek. Bener. Tapi apa yang terjadi Apa, Kek? ketika orang yang dijahati itu mengetahui perbuatannya? Wah, menarik ini, Kapten, karena dia tidak membalasnya dengan kejahatan, membalasnya dengan jahat pada orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Dia mengatakan, kamu sudah berbuat jahat kepadaku, tetapi aku membalasnya dengan kebaikan. Kamu sudah mencuri barangku, betul, tetapi aku mengatakan kamu tidak mencuri. Aku beri barang ini. Wah,
Kapten, ketika orang itu ada di hadapan polisi, orang jahat itu sudah ketakutan, Kapten. Pasti itu, Kek. Iya, apa yang dilakukan oleh orang yang dia jahati di luar perkiraannya. Kenapa? Karena apa yang dikatakan kepada polisi membuat si jahat ini kaget. Dia tidak mencuri barangku, Pak Polisi, malah tertinggal. Dia itu sebenarnya, aku memberikan pada dia kesusu pulang. Sendok perak dan garpu perak yang dia bawa itu masih tertinggal. Ada barang-barang perak yang lain. Apa yang terjadi, Kapten? Akhirnya orang yang berbuat jahat mencuri ini dibebaskan. Dia kembali ke rumah yang dia jahati, lalu dia berkata, "Mengapa Tuhan membela aku?" Gitu, Kapten. Wah, bagus itu. Berarti dia sudah merasa bersalah ya, Kek? Betul. Apa yang dijawab oleh orang yang baik ini, dia berkata, "Aku sudah menebus kejahatanmu dengan berbuat baik kepadamu. Aku ingin kamu kembali kepada Tuhan. Kamu bisa menyadari kesalahanmu dan berubah untuk hidup yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Aku menebusmu dengan perak yang sudah kuberikan kepadamu." Gitu, Kapten. Oh, terus jadinya dia benar-benar berubah ya, Kek? Lah, itulah yang terjadi, Kapten. Semenjak itu, ya, si jahat ini merubah hidupnya. Dari semula dia jahat, ingin balas dendam, akhirnya dia menyadari kasih yang luar biasa yang ditunjukkan oleh yang dia jahati tadi. Dia melihat kasih Tuhan seperti di Alkitab kita baca di Roma 12. Wah, adik-adik yang di rumah ya, ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bila engkau bisa, balaslah dengan kebaikan. Wah, luar biasa, Kapten. Seperti itu ceritanya, Kapten. Oh, gitu ya, Kek. Ya, puji Tuhan. Ada orang yang mau bertobat, ada orang yang mengetahui bahwa dia salah dan dia mau berubah. Oh, Iya, sungguh hebat orang itu. betul, Kapten. Luar biasa. Firman Tuhan ternyata, adik-adik, kalau kita terapkan, Tuhan yang bekerja. Tuhan Allah yang akan mengambil alih hidupnya. Kalau kita mau menyadari kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi, kalau Kapten konyol ketemu orang-orang jahat yang masih banyak ya, Kapten, di luar sana ya, betul ya? Iya, Kek. Wah, rasanya kita harus mengikuti firman Tuhan yang kita baca tadi ya, Kapten. Dan adik-adik di rumah yo. Iya, Kek. Terima kasih. Aku sudah mendapat jawaban dari kakek. Iya, sebisa mungkin jikalau kita mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita, ayo
kita membalas kejahatan dengan kebaikan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan bisa menyentuh hati orang-orang yang berbuat jahat untuk mau bertobat dan berubah hidupnya menjadi penuh kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Gitu ya Kapten Konyol ya. Iya kek. Ayo teman-teman semua, kita juga harus belajar mengasihi siapa saja, baik itu musuh kita sekalipun. Iya betul Kapten. Wah adik-adik, itu yang harus kita kerjakan. Gitu ya Kapten, betul ya? Iya kek. Ya baik adik-adik, itu yang kita syukuri hari ini. Pelajaran kita seperti Roma 12 ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita balas dengan kebaikan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Gitu ya Kapten Konyol? Ya. Ya, oke. Sampai jumpa adik-adik semua. Aku